Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Suratman. Di sini saya akan menerangkan atau menjawab dari permintaan kawan, yaitu meminta untuk diracikan pupuk untuk cabai ya, CMK, cabai keriting merah. Baik, sebelum saya meraciknya, saya mau bercerita dulu sedikit agar lebih memahami lagi dengan sifat-sifat tanamannya. Satu, untuk ilmu dasar untuk menanam suatu tanaman itu kita harus menanamkan dulu dalam hati apa yang harus kita tanam. Ya contoh, kalau saya paling senang itu nanam timun ya. Nah, ini saya nanam udah berapa tempat ya, udah 3 tempat ya. Nah ini di sini saya perlu menjelaskan ilmu dasarnya, yaitu harus ditanamkan dulu dalam hati masalah tanaman ya. Andai kata kita dalam hati itu, oh saya mau menanam timun, oh dalam hati saya seraknya menanam cabai, tanam. Karena dengan menanam kesenangan dalam hati, berarti kita udah satu kelebihan untuk mencintai satu tanaman. Ya contoh, saya contohkan ke Bapak Ibu ya. Andai kata kita menyayangi seorang anak, ini ilmu dasar ya, kita gambarkan ke keluarga. Jadi kalau kita menyayangi seorang anak, apapun cerita anak itu, kita tetap menyayanginya. Satu contoh, anak itu tahu-tahu nangis jam 2 malam, ibu sibuk mencari obat, masih juga nangis, kasih ASI masih juga nangis, kasih roti masih juga nangis. Bahkan ibu sampai jungkir balik mencari obat untuk anak sampai anak itu sehat. Nah itulah contoh ilmu dasar yang perlu dipahami itu. Jadi kalau ibu bapak senang menanam cabai, tanam dalam hati itu cabai. Nah, baru nanti setelah tumbuh, ibu bapak kan bisa mempraktekkan. Oh, tanaman cabai saya kok kerdil ya? Apa sih kekurangannya? Oh, tanaman cabai saya kok keriting ya? Apa sih kekurangannya? Nah, itulah ilmu dasar yang perlu kita pahami dulu ya. Andai kata ilmu itu sudah kita kuasai, insya Allah akan berjalan. Yang kedua yaitu teori ya, teori penanaman, teori jarak tanam, terus apa yang harus kita bikin untuk kenyamanan tanaman itu sendiri. Nah jadi ilmu-ilmu itulah yang perlu kita pahami dulu ya, teorinya. Satu contoh masalah peracikan pupuk, cara pengaplikasiannya, berapa gram, berapa usia yang harus mulai dipupuk. Nah kalau sudah teori itu kita pahami, memahami jarak tanam, memahami cara bikin bedengan, memahami cara pemasangan mulsa, insya Allah tanaman pun nyaman. Karena itu tadi dari ilmu dasar yang sudah kita pakai tadi, kita menanamkan kasih sayang pada suatu tanaman. Yang ketiga yaitu praktek di lapangan harus sesuai ya. Contoh kecil seperti kebun saya ini ya. Kenapa saya mempraktekkan di kebun saya? Karena saya pun tidak mau ibaratnya ada yang membilang saya hanya sekedar cerita, tidak ya, memang ini fakta. Nah, mungkin masih ingat dengan video yang kemarin saya itu, inilah para kebun timun saya yang kemarin saya videoin juga. Nah ini ya, yang kemarin saya pupuk, baru 1 kali pupuk, ini usianya sekarang memasuki usia ke 13 hari ya. Nah ini pohon kayunya
Nah, itu karena saya nggak bisa ke sana ya, keliling-keliling, lebih baik sambil duduk aja, sambil merokok, sambil menerangkan ya, dan sambil menulis sedikit-sedikitnya. Nah, inilah usia timun saya. Nanti hari besok ya, insya Allah itu ada pemupukan kedua. Silahkan dicatat lagi, mana tahu ibu bapak yang masih pengen belajar. Tapi kalau bagi orang yang pintar, silahkan nggak usah nonton, nggak masalah ya, karena ini saya hanya menerangkan bagi orang-orang yang baru bertani, pemula ya, agar tidak salah cara aplikasinya. Nah, itulah contoh saya kalau menyenangi satu tanaman ini, saya bertanya-tanya, ini kenapa kok bolong. Nah, ini kalau dalam hati saya sudah ditanamkan ilmu yang pertama, oh ini gara-gara oteng-oteng, makanya saya sibuk cari obat untuk oteng-oteng, pencegahan ya. Nah, itu namanya. Nah, baik, cuman mungkin sekedar info aja ya, ini kebun yang kemarin saya pupuk baru 1 kali ya. Nah, sekarang timunnya udah sebesar ini, mungkin ada yang kecil itu kemarin disulam ya, tambal sulam. Nah, ini itu masih tempatnya. Nah, ini pohon kayunya. Nah, baik, untuk masalah teman kita, saya belum bisa menjelaskan di sini ya, cuman saya sudah meraciknya, saya sudah menulisnya, tinggal karena posisi saya di kebun ya, tinggal kawan-kawan tinggal di screenshot aja nanti ya. Nah, inilah racikan pupuk untuk cabai ya. Nah, silakan nanti di ini aja ya, di screenshot aja. Nah, untuk keterangannya besok malam kita berapa dapat hasil SOP-nya, seperti kandungannya apa aja, seperti dapat N-nya berapa, P-nya berapa, terus harus berapa gram, cara pengaplikasiannya berapa hari. Nah, untuk sekarang silakan dicatat aja dulu. Nah, ini pupuk-pupuknya ya. Nah, mungkin agar lebih jelas ya, di screenshot aja ya Bapak Ibu. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Andai pun video saya ini bermanfaat, silahkan dibagikan untuk kawan-kawan kita yang masih tahap belajar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.